era perkembangan zaman yang begitu pesat, tradisi dan budaya yang telah dilaksanakan oleh nenek moyang terdahulu kini secara perlahan mulai tergerus. Ada beberapa tradisi dan budaya yang hingga kini masih eksis dilestarikan di Kalimantan Selatan. Salah satunya ialah tradisi menyampir buaya, atau bahasa sederhananya yaitu memberi makan buaya. Bagi sebagian masyarakat suku Banjar yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, mitos tentang buaya gaib masih cukup kental dan berkembang secara turun-temurun. Bahkan tradisi menyampir buaya yang berasal dari Kabupaten Tabalong kini tercatat sebagai warisan budaya tak benda di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2021. Kali ini, tim Warna akan mengajak kalian untuk menyaksikan tradisi menyampir buaya yang tepatnya dilaksanakan di Desa Sungai Anyar, Kecamatan Banua Lawas. Ialah Ernawati, wanita berusia 39 tahun, merupakan salah satu orang yang diberi amanah atau dipilih oleh Pedatuan untuk menggelar tradisi tersebut. Sebelumnya Ernawati melaksanakan tradisi badudus atau menyampir buaya hanya dengan keluarga dekat. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Tabalong menggandeng Ernawati untuk menyelenggarakan tradisi tersebut yang dibuka untuk umum. Erna menjelaskan ada beberapa ritual lain dalam tradisi menyampir buaya, yaitu dinamakan tradisi badudus yang mencakup keseluruhan kegiatan. Lengkapnya kan badudus, cuma kan ngeren pemerintah madakan lalu sambutannya menyapir buaya. Padahal kalau kami nyambet tuh badudus tuh lengkap semuanya di situ, makanya pantul ada, membersih wasi ada, menyapir buayanya aja. Menang kisah pemerintah kan menyapir buaya berarti khusus menyapir buaya. Ada kami kan bersihnya nih ada anuannya. Tradisi menyampir buaya awalnya dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun di bulan Muharram. Tetapi dengan padatnya jadwal di bulan tersebut, maka menyampir buaya dilaksanakan di bulan Sya'ban. Yang pertama dulu pas awal Muharram, itu kan jurang awal tahun lah baba bersih. Cuma waktu itu kan di bulan Muharram nih padat acara kami. Jadi seorang yang baundur kan dulu acaranya di Pasar Arba, di mana di hari yang ada yang madakan dudus nih. Lalu kan telapis kisahnya nah. Lalu kami di baundur kisahnya di bulan Sakban. Jadi rutin nih sudah di bulan Sakban nah. Ada lagi di Muharram. Tapi di Muharram tuh misalnya kan datu-datu ini sekali setahun. Ya bisa sih dan hendak juga di Muharram nah bisa kami kan juga diselamatikan juga. Umpat juga kan bisa beralamat kami hendak makanan gitu nah. Jadi diselamati juga di bulan Muharram tah. Ya kan nanti setahun tuh bisa 2 kali, bisa 3 kali. Cuma yang gananya tahunan sekali kayak nah. Badudus kayak apa kisahnya mulai datu nini panggilnya sudah adanya ngene menpantol nih mulai pada tuan nini kuitan masih abah masih kekanak sudah ada acara badudus tuh. Tapi Jesiden Bahari kan badudus yang menyapir yang ini bukan si pantol ini yang tajunan ke sungai yang baduduk itu berdiri di belakang buaya. Makanya pantol nih kami kada meninggal nih asli orang Hariang pangan yang mengadakan dudus nih mun Bahari asli buayanya ya kita tuh timbul melihat mudah ini kan kada ada lagi kada mau bertimbul lagi sih Dian. Selain melestarikan tradisi, Erna menjelaskan kegiatan tersebut dapat menyambung tali silaturahmi baik dengan keluarga dekat dan keluarga jauh. Caranya ada nyatanya silaturahmi kita ini kan yang besiwas ini kan juriat datun ininya kan lain-lain kisahnya. Nah jadi anak cucunya pulang
bergabung ke sini, jadi situ nyambung silaturahmi anuannya. Jadi kan banyak berkumpulan ini empat membersihi. Jadi dia datang, ibaratnya kada tahu kisahnya datun ini cuma nang dulunya tuh berkawan. Jadi kan diadakan pulang nang kayaknya jadi anak cucunya 4 pulang bergabung ke sini nah. Jadi menyambung tali silaturahmi. Tradisi menyampir buaya berhubungan dengan ilmu kesaktian para leluhur, sedangkan yang memberi makan buaya gaib adalah para pewaris atau keturunan. Buaya gaib tersebut harus diberi makan tertentu yang dilabuh ke sungai. Memberi makan buaya biasa dilakukan saat acara perkawinan, sehabis panen, habis melahirkan, atau hajat penting lainnya. Kepercayaan masyarakat ini sudah ada sejak berdirinya Kerajaan Banjar abad 16 dan masih ada hingga sekarang. Tidak sedikit tradisi yang dilaksanakan Erna dan para nenek moyang terdahulu dikatakan kegiatan yang sesat dan keluar dari ajaran agama. Erna menjelaskan bahwa dirinya tidak menyembah kepada benda pusaka dan hal gaib lainnya, akan tetapi sebagai bentuk hormat dan mengingat perjuangan nenek moyang terdahulu. Tergantung kepercayaannya juga. Kita ini kan ngeren bermasyarakat lah, apalagi yang ya gitu apa nyambet Islamnya apalah. Ya kan ada yang kadang pang maaf aja. Kami di sini kadang hanya seikong 2 yang mengapirkan. Sebab sirik menyembah wasai. Nah, kami kan menyembah wasai kami. Kami hanya membersihi. Cuma ibarat tuh kami ingat ini peninggalan pada Tuhan kami. Sidin berjuang waktu itu kan waktu zaman penjajahan. Nah, jadi peninggal pusakanya. Jadi di sini bukan membersihi wasinya itu menyembah wasinya kada. Cuma ingat ini peninggalan datu kami sama sebagai rasa hormat gitu nah. Itu. Jadi kan macam-macam versinya. Mun kana pinget tuh memang ada yang kita tuh anunya bujur kisahnya. Yang anu tuh ya seperti nyamberkan mustahil mitos ada juga. Mun kayak seorang malame suah percaya kisahnya. Jika anu tuh jika karena pingetnya tuh jika kita lalu dah tutup jika kita tuh betagur, oh ini sampai dah bulanku sedang dah ya beranak cucu nih beingat biasanya bahawal nih sampai dah datuk nih sampai hawalnya dah lalu ingat berselamatan baca doa bukan masalah wadai atau membersihnya nih cuma selamatan yang itu dah Tuhan nak minta sampai dah jika itu tahunnya nih supaya anak cucu nih ingatan pada Tuhan. Makanya kita khusus datuk keluar. Nah, itu kan kita ciri khasnya Datu Kalua. Datu Kalua kan banyak namanya yang mana kah? Kita kada tahu jurit sampai ke atas tuh. Cuma Datu Kalua. Dalam tradisi menyampir buaya dapat ditemui berbagai macam kue tradisional khas Banjar. Kue tersebut selain sebagai persembahan untuk para datu, tetapi juga disediakan untuk masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Di mana setelah membaca doa selamat, masyarakat dapat mencicipi kue tradisional yang tersedia. Tergantung kita yang mengolah berapa cukupnya, berapa pokoknya ya manukannya kita tuh anggaplah kasarnya kita nih sadar cuma jika kayak anu tuh kayak apa lah mudah kada merasa tergantung dah tuh berapa hendak sidin anuannya kada mesti lawan kada mesti 41 macam tapi bagi kita yang paham bagi orang yang kada paham harus wajib 41. Sejak usia 18 tahun, tepatnya setelah Ernawati menikah, ia mengatakan dapat tugas dari nenek moyangnya untuk menjadi juru kunci untuk melaksanakan tradisi menyampir buaya. Umurnya umur 18 tahun. Habis kawin seminggu, garing-garing terus juga. Itu Bang. Pas habis kawin seminggu karena dapat tugas asalnya kada ada tuh lebih sob ya kita kasarnya tuh mudah karena pelasit dulu gitu nah iya kayak itu asalnya pas habis kawin seminggu sampai ini umur berapa tadi 39 lebih 20 tahun yang menggaduh nah cuma yang terbuka ganal kan hanya aja dulu kami di rumah aja ada kan keluarga aja
ibaratnya sabasanakan kita kada diurang. Abdul Hamid merupakan ayah dari Ernawati. Ia dimandatkan tugas menjadi juru kunci benda pusaka. Abdul menunjukkan salah satu benda pusaka yang digunakan nenek moyangnya terdahulu, yaitu tongkat untuk berjalan. Ini ulin ini di pada tuan asal segensidin tongkat berjalan. Ya, tongkat berjalan. Tapi sampai sekarang orangnya masih ada, cuma betapa. Dan mungkin hari ini beliau itu datang, cuma kita kada melihat. Mungkin melihat anak-anak cucu di sini. Jadi beliau itu menjagai anak-anak cucu. Cuma band di sini mungkin ada di sini, mana-mana bandenya. Wasi-wasi ini kita kada tahu. Awalnya hanya ada beberapa benda pusaka yang dimiliki Abdul Hamid. Setelah ia dan anaknya diamanahi sebagai juru kunci, kini sudah ada puluhan benda pusaka yang ia simpan. Benda pusaka tersebut berasal dari masyarakat luar yang menyerahkan dan mempercayakan Abdul Hamid dan keluarganya mengelola peninggalan tersebut. Jadi wasa ini apabila ada ampunnya di Denora, orang kamar minta banyu, sampai jurang gaduhkan. Karena di sini rutin tiap tahun tuh menyelamat. Kalau di rumah jurang, kalau kok ada gawi. Jadi benda ini ya inilah perjuangan pada Tuhan kita bahari. Jadi kami kadang-kawa mana atau meninggalkan dia tiap tahun tuh diberi sihik. Artinya memberi sihik itu bukan manuasinya, cuma mengendang datu-datu. Jika kada ada datu, mungkin kada kita. Benda pusaka yang dikelola Abdul Hamid dan keluarga diantaranya ialah tombak, keris, dan parang. Adapun proses dalam membersihkan benda pusaka ialah dengan menggunakan jeruk nipis untuk membersihkan karat, lalu digosok dengan campuran bahan asam jawa dan dimandikan dengan air bunga. Dalam beberapa tahun terakhir, tradisi badudus atau menyampir buaya kini mulai menjadi agenda rutin tahunan Dinas Pendidikan Tabalong melalui bidang kebudayaan. Tujuan kegiatan tersebut selain untuk melestarikan tradisi dan budaya, serta lebih mengenalkan tradisi badudus atau menyampir buaya ke masyarakat luas. Pelaksanaan menyampir buaya ini pertama kami dari Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para undangan, yang juga terima kasih kepada para leluhur, kemudian juga pada panitia dan warga Desa Sunganyar yang luar biasa sehingga acara bisa terlaksana dengan baik. Acara menyampir buaya ini adalah adat budaya kita, khususnya warga selatan, Kelua, Banua Lawas, Muara Harus, kemudian Pugaan. Dan tidak bisa kita pungkiri kalau orang mungkin menyatakan di luar ini mistik dan tahayul, terserah, tapi pada intinya hal ini benar terjadi. Coba aja mun kita bepangantinan, bila kita kada bapak jar ya bemandi, kemudian maadat ada karena kasarungan. Nah ini boleh kita mungkin kalau kada percaya tapi nyata terjadi. Nah oleh karena itu tinggal kita dari diri kita masing-masing. Yang jelas tujuan dari kita menyampir buaya ini adalah
melestarikan budaya kita. Karena kita lestarikan, siapa lagi yang melestarikan budaya kalau ada kita-kita ini. Menyapir buaya yang ada di desa ini barangkali ini ada pada tahun ketiga ya Pak, karena tahun-tahun sebelumnya kami ada juga mendengar walaupun kami tidak di sini kemarin bahwa ini ada pernah dilaksanakan juga, dan ini mungkin adalah tahun ketiga ya. Alhamdulillah acara ini bisa terselenggara. Kami atas nama pemerintah daerah mewakili Pak Bupati dan atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih tentunya kepada Dinas Pendidikan dan sekaligus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya pelaksanaan pelestarian budaya yang ada di tempat kita ini terus bisa dilaksanakan. Untuk memeriahkan acara tradisi menyampir buaya, diisi berbagai penampilan, yaitu bela diri Kuntau yang dipersembahkan dari pemuda Desa Kasiau. Suara sarunai, sejenis alat musik tiup tradisional dibarengi tetabuhan gendang dan gemelan, mengiringi dua orang pendekar dalam bertarung. Kuntau adalah seni bela diri tradisional masyarakat suku Banjar yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yang kerap ditampilkan pada saat acara perkawinan, hajatan, maupun event-event budaya daerah. Selanjutnya penampilan tari Radap Rahayu dari Sanggar Seni Suluh Banua. Tari Radap Rahayu tumbuh dan berkembang pada upacara Tapung Tawar. Ritual tersebut dilakukan untuk tolak bala bagi diri seseorang. Kemudian masyarakat Banjar menggali tarian tersebut dan berfungsi sebagai acara hiburan dalam perayaan masyarakat Banjar. Dan terakhir adalah tari Kapatuhen Tumpuk dari Sanggar Rairatan. Kapatuhen Tumpuk berasal dari bahasa Dayak Maanyan yang artinya kebiasaan desa sebelum melakukan acara atau kegiatan desa. Terlebih dahulu masyarakat Dayak melakukan ritual untuk membersihkan aura-aura negatif dan mengusir roh-roh jahat agar acara yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar dan hikmat serta dipenuhi keberkahan. Dan masuk ke proses intinya, yaitu menyampir buaya atau memberi makan buaya yang dipimpin oleh Ernawati dengan menggunakan topeng pantul. Diawali dengan berkeliling memutar sebanyak 7 kali. Setelah itu mereka membawa sesajen atau persembahan dan melabuhnya ke sungai. Akhirnya tradisi badudus atau menyampir buaya telah selesai. Kita telah menyaksikan kearifan lokal yang menyatu dalam setiap ritual dan tradisi. Keberanian masyarakat dalam menjaga tradisi ini merupakan warisan berharga yang patut dihargai. Dengan adanya kegiatan tersebut, warisan budaya ini akan terus lestari sehingga anak cucu nantinya tahu akan tradisi dan budaya yang telah dilakukan turun-temurun oleh nenek moyang terdahulu dan tidak hilang seiring zaman. Sampai jumpa di episode warna selanjutnya.